السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك
على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الآية. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap dari kita sudah memiliki takdirnya masing-masing. Bahkan takdir setiap makhluk itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah." Allah telah mencatat takdir setiap makhluk 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Dan nantinya ketika janin sudah berumur 4 bulan di dalam kandungan ibunya, Allah akan memerintahkan malaikat untuk meniupkan ruh pada janin itu. Dan selain itu Allah juga akan memerintahkan malaikat untuk mencatat 4 ketetapan bagi dia. Hadis yang diriwayatkan Bukhari. Yang pertama, bikat birizqih. Ketetapan rizkinya. Tidak ada satupun dari kita yang akan meninggal sebelum rizki kita sempurna. Tidak ada. Jadi jangan khawatir rizkinya tertukar. Yang penting ikhtiar. Ikhtiar itu diberikan kepada kita. Mau menjemput rizki dengan cara yang halal, syubhat atau haram. Wa ajali. Yang kedua, ketetapan ajalnya. Ajal. Tidak akan maju sedetik pun dan tidak akan mundur sedetik pun. Waktunya sudah ditentukan. Tapi cara menghadapi ajalnya diserahkan pada kita. Mau husnul khatimah atau su'ul khatimah. Wa amali. Amalnya. Mau ahli ibadah atau ahli maksiat. Wa syaqiyun aw sa'id. Nasib hidupnya. Selama hidup dia akan menjadi orang yang berbahagia atau menjadi orang yang sengsara, menderita. Itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauh sebelum kita dilahirkan ke dunia. Tapi memang ada beberapa hal yang bisa mengubah takdir. Salah satunya adalah doa. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, la yaruddul qada'a illa du'a. Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Doa dapat menolak takdir. Bahkan sebagian ulama mengatakan, la yazalul qada' wad du'a ya'talijani ma bainal ardi was sama. Doa dan takdir itu akan terus bertarung antara langit dan bumi. Jadi takdir Allah diturunkan dari langit ke bumi, doa yang kita panjatkan naik dari bumi ke langit. Keduanya akan bertemu antara langit dan bumi dan akan berkelahi. Yang kuatlah yang akan menang. Karena itulah Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau pernah berdoa ketika beliau tawaf, sambil menangis beliau berdoa, Allahumma in kunta katabtani fi ahli sa'adah fa athbitni fiha. Ya Allah, jika engkau sudah menetapkan aku sebagai seorang yang bahagia dalam hidup, maka tetapkanlah takdir itu. Wa in kunta katabtani fi ahli syaqawati wadh-dhanb famhini wa athbitni fi ahli sa'adati wal maghfirah. Tapi jika engkau sudah menetapkan aku sebagai orang yang sengsara seumur hidup, pendosa seumur hidup, maka hapuslah takdir itu dan takdirkanlah aku menjadi orang yang bahagia dan mendapatkan ampunanmu. Fa innaka tamhu ma tasha wa tuthbitu ma tasha. Karena sesungguhnya engkau mampu
untuk menghapus apapun dan menetapkan apapun. Wa indaka ummul kitab, karena buku catatan takdir Lauhul Mahfuz itu ada dalam genggamanmu, bisa diubah. Maka sebagai orang yang memiliki iman, kita harus banyak berdoa kepada Allah. Karena doa ini adalah sebuah ibadah. Terlepas dari terkabul atau tidak, doa itu adalah ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah, rawahu Tirmidzi. Doa adalah ibadah. Tapi selain ibadah, doa ini sangat ajaib. Ajaib. Kalau kita minta sungguh-sungguh kepada Allah, Allah pasti akan mengabulkan doa kita. Karena itu adalah janji Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, memintalah kepadaku, aku pasti akan menjawabnya. Itu janji Allah. Bahkan Allah malu. Allah malu jika ada seorang hamba yang berdoa sungguh-sungguh, dia tidak mendapatkan apa-apa dari doanya. Allah malu. Sesuai dengan sabda Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karim. Sesungguhnya Tuhan kalian Allah Maha mulia lagi Maha pemalu. Yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilaih ay yaruddahuma sifra. Allah malu jika ada seorang hamba dia berdoa dengan khusyuk, mengangkat kedua tangannya kepada Allah memohon, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Allah malu. Allah malu. Jadi doa seorang mukmin pasti akan dijawab oleh Allah. Pasti, itu janji Allah. Hanya saja jawaban dari Allah tidak harus sama seperti apa yang kita minta. Karena biasanya Allah menjawab doa seorang hamba biasanya dengan 3 cara. Yang pertama, ini berdasarkan hadis sahih ya. Imma ayyu'ajjila lahu da'watah wa imma ayyaddakhiraha lahu fil akhirah wa imma ayyakuffa anhu minas su'i bi'ithliha. Yang pertama, cara Allah menjawab doa dari hambanya, Allah akan langsung mengabulkan doa kita. Jadi kita akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita minta. Inilah yang kita harapkan. Dan dalam bahasa agamanya ini disebut dengan taufik. Taufik, kita sering mendengar kiai, ustadz mendoakan kita, mudah-mudahan engkau mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah. Taufik itu artinya keselarasan. Kemauan kita diridhoi Allah, rencana kita diridhoi Allah, selaras. Inilah yang kita mau. Kemudian cara yang kedua, Allah akan menjawab doa kita, tapi dengan cara Allah akan memberikan apa yang kita minta nanti. Allah menunda jawaban dari doa kita. Nanti ketika waktunya sudah tepat, kita pasti akan mendapatkan apa yang kita minta, tapi nanti ketika waktunya sudah tepat. Ilustrasi sederhana, ada seorang anak masih kecil, umur 5 tahun. Dia meminta kepada sang ayah, "Ayah, tolong belikan saya samurai ya. Saya mau memakainya untuk melindungi diri dari teman-teman." Dibelikan atau tidak? Tidak, karena sang ayah mengerti, paham. Kalau sampai dibelikan, bahaya, bisa melukai diri sendiri dan orang lain, anak-anak lain. Jadi walaupun sang anak ini nanti merengek, kecewa, menangis, berteriak, sejadi-jadinya tetap saja ayahnya tidak akan membelikannya pedang, karena belum waktunya. Tapi ayahnya berjanji, nanti kalau sudah waktunya pasti ayah belikan. Sama halnya dengan doa yang kita panjatkan. Mungkin kita masih belum siap. Mungkin waktunya belum tepat. Tapi Allah sudah berjanji. Allah pasti akan menjawab doa kita. Dan Allah tidak pernah ingkar janji. Mustahil. Allah pasti menepati janjinya. InsyaAllah jemaah yang dimuliakan Allah pasti tahu kisah tentang iblis. Iblis ketika dia dikeluarkan dari surga, dia meminta kepada Allah. Iblis makhluk terlaknat. Iblis makhluk terkutuk. Tapi ketika iblis meminta kepada Allah, qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan aku sampai hari kiamat. Iblis, makhluk terkutuk, makhluk terlaknat, minta sama Allah, Allah kabulkan. Iblis.
apalagi orang-orang soleh, apalagi orang-orang beriman. Pasti Allah kabulkan. Kalau tidak sekarang, nanti. Kalau tidak nanti, di akhirat. Di akhirat. Itu akan menjadi tabungan kita di akhirat kelak. Kemudian cara yang ketiga, Allah tidak memberikan yang kita minta, tapi Allah memberikan sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang kita minta. Ini yang ketiga. Karena Allah memang maha tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Bisa jadi kita memandang sesuatu itu baik, tapi sebenarnya itu kurang baik bagi kita. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi engkau mencintai sesuatu, engkau anggap baik itu, tapi sebenarnya itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedangkan engkau tidak mengetahui. Jadi Allah memberikan sesuatu yang lebih baik dari kita untuk menyelamatkan kita. Sebagai contoh, kita berdoa setiap hari kepada Allah, ya Allah berikan saya harta yang melimpah, jadikanlah saya orang terkaya di Indonesia. Allah maha tahu. Dengan ilmu Allah, Allah tahu bahwa kita kalau dijadikan orang yang terkaya di Indonesia, kita akan sombong congkak, sehingga nanti di hari kiamat kita akan diseret ke dalam neraka karena kecongkakan kita, karena kesombongan kita. Makanya Allah tidak memberikan kita harta yang melimpah, pas-pasan saja, cukup-cukup saja. Karena Allah tahu kalau sampai kita dijadikan orang yang terkaya, kita akan jadi sombong. Allah sayang pada kita, sehingga kita tidak diberikan harta yang sangat melimpah, tapi Allah berikan yang lebih baik dari itu. Keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak yang soleh dan soleha, hati yang tentram, damai. Itu jauh lebih baik, jauh lebih baik. Jadi apapun yang kita doakan pasti Allah ijabah. Allah akan menjawabnya dengan cara-caranya, 3 cara itu. Hanya saja memang perlu diingat, ada beberapa faktor yang menyebabkan doa kita itu langsung ditolak. Tertolak doa kita. Yang pertama adalah sesuatu yang haram. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bercerita, ada seseorang yang berdoa kepada Allah. Dia mengangkat tangannya, dia berdoa dengan sangat khusyuk, ya Rabb, ya Rabb, wahai Tuhanku. Dia menangis dengan doa itu, khusyuk dia berdoa. Akan tetapi doanya langsung tertolak. Kenapa? Mat'amuhu haram. Apa yang dia makan dari barang haram, dari rezeki yang haram. Wa mashrabuhu haram. Apa yang dia minum dari rezeki yang haram. Wa malbasuhu haram. Dan apa yang dia kenakan, baju-bajunya, mobilnya, dari barang yang haram, dari rezeki yang haram. Apa kata Rasulullah? Fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana mungkin Allah akan menjawab doa-doanya? Maka kalau Bapak berdoa setiap hari, Allah jadikan anak-anak saya anak yang soleh dan soleha. Tapi setiap hari jenengan lihat makin kesini anak-anak jenengan makin buruk akhlaknya. Mungkin ada rezeki yang kurang baik yang jenengan jadikan makanan mereka. Hindari. Kemudian faktor yang kedua, faktor yang menjadikan doa kita tertolak adalah hati yang lalai. Hati yang lalai. Tidak yakin doanya akan dikabulkan oleh Allah. Itulah kenapa Rasulullah memerintahkan kita, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah, memintalah kepada Allah, dan yakinlah bahwa Allah pasti akan mengabulkan doa kalian. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Dan ketahuilah bahwa Allah tidak akan menjawab sebuah doa yang berasal dari hamba yang hatinya lalai. Hatinya lalai. Maksud hati lalai ini kurang khusyuk dalam berdoa. Itulah kenapa kita insya Allah semuanya di sini berdoa setiap selesai sholat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi ada yang langsung diijabah, ada yang tidak. Kenapa? Karena khusyuknya beda. Khusyuknya beda. Sebagai ilustrasi,
Ada dua orang bapak nih. Dua-duanya berdoa dengan lafaz yang sama, mendoakan anaknya, mendoakan kesehatan, keselamatan bagi anaknya. Bapak yang pertama, ya Allah, selamatkan anakku, sehatkan anakku. Sementara anaknya sedang main di depan masjid. Bapak yang kedua, berdoa dengan lafaz yang sama, tapi keadaannya berbeda. Anaknya baru kecelakaan masuk ICU, rawat inap. Maka dia akan berdoa kepada Allah, lafadznya sama, ya Allah, selamatkan anakku ya Allah, selamatkan anakku ya. Berilah kesehatan pada dia ya Allah. Itu artinya khusyuk. Bagaimana kalau kita tidak bisa khusyuk? Illam takhsha' fatakhsha', kata para ulama. Jika engkau tidak bisa khusyuk, meneteskan air mata, maka pura-puralah. Acting. Seolah-olah kalian khusyuk. Ya Allah, selamatkan aku ya Allah, selamatkan aku ya Allah. Illam takhsha' fatakhsha'. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khususnya ketika kita sudah ditimpa musibah, ditimpa ujian yang berat sekali. Banyak doa-doa yang diajarkan. Salah satunya adalah Allahumma birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Ya Allah, aku sangat mengharap rahmat-Mu ya Allah. Aku berharap kasih sayang-Mu ya Allah. Perbaikilah semua keadaanku ya Allah. Perbaikilah semua keadaanku, semua urusanku. Dan jangan Engkau tinggalkan aku walau hanya sekelip mata, sekejap mata. Jangan ya Allah, aku tak mampu ya Allah. Aku tak mampu. Banyak sekali doa-doanya yang bisa kita amalkan. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang terus istiqamah berdoa setiap hari kepada Allah. Karena itu adalah ibadah. Dan mudah-mudahan Allah mengabulkan semua permintaan kita. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah. Innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم تقبل شهداءهم واشف مرضاهم يا رب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi a'azzu wa ajallu wa akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. تنظر سد الخلل. الله أكبر. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية
وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. يا مقدم. الله أكبر. تحيات الله. السلام عليكم. اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر